Tapi kadang ada pasangan tuh merasa diserang loh. Aku lagi nggak kepengen cerita tentang itu. Kok kenapa kamu ini? Jadi justru jadi pertengkaran. Oh kamu kok nggak terbuka? Berarti kamu belum percaya sama aku dan sebagainya kan? Nah justru hal-hal itu jadi pertengkaran. Dia kadang pengen untuk diantar jemput gitu, tapi kemudian saya mengurangi untuk antar jemput itu agar dia bisa bergaul dengan teman-temannya. Karena saya melihat kalau lagi pacaran itu kan selalu berdua terus, sehingga kemudian ketika putus dia tidak punya teman. Ini yang kemudian kami sadari bahwa kami itu pacaran, bukan kemudian harus runtang-runtung bareng. Tapi banyak juga yang ragu loh, banyak yang ragu. Katakan udah diajak nikah, tapi kemudian ini pasangan saya yang tepat nggak sih? Halo my friends, ketemu lagi ya di Jadi Gini, episode yang kesekian, gak hafal saya nih. Season 2 episode 7. Wah, gimana long weekendnya kali ini? Pasti udah keren ya. Tetap aman, tetapi tetap enjoy gitu. Nah, kali ini nih udah ada yang masuk ya kayaknya ya. Ada si Hombing Agustina Martania Silia ya, Marnihaya. Sama teman-teman yang lain nih. Hai juga Yuni PRTW 09 ya, Yu85 Parmetasari. Nah, kita panggil aja nih. Sekarang kita udah terhubung sama saya sih manggilnya Pak Yu ya, tapi nama kerennya di kampus namanya Pak Hendy katanya. Ya kan? Kita panggil aja nih Pak Yu Herdianto. Halo, apa kabar Pak? Ayo. Halo. Ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat. Gimana kabarnya, Dok? Baik. Nah, selamat Natal dulu nih Pak sama keluarga ya. Kita gangguin. Ya, terima kasih. Kita gangguin nih acara keluarganya ya, supaya kita bisa bahas nih kali ini seperti ini ya. Jadi Jadi Gini kali ini disponsori oleh versi White Division ya. Ini teman-teman ya, my friends ini mesti tahu nih. Jadi sebenarnya Pak Yu Herdianto ini adalah kawan baik saya sebagai sesama founder komunitas teman baik ya, yang kali ini juga support ya acara kali ini. Pasti banyak nih kalau kita ngomongin soal inner child ya. Jadi topiknya kali ini malam ini adalah memahami inner child pasangan dan mendukung pemulihannya. Wah, jadi gini ceritanya ya. Biasanya Pak, saya panggilnya tetap Pak Yu aja ya, takut salah sebut ya. Apa saja. Oke, jadi Pak Yu ini adalah sering nih ilmuwan psikologi ya, kandidat S3 di UGM untuk bidang psikologi, dan sering bicara ya soal pasangan yang harmonis. Ya, jadi karena istri beliau juga di bidang psikologi ya, Pak ya. Pak Yu ya. Iya benar. Sebelum kita bahasin soal ini gitu ya, pasti my friend di sini pasti udah penasaran ya kan. Tapi sebelum kita ngebahas soal ini, kita mau ngomong dulu yang lain ya. Tapi ada hubungannya. Nah, sebelumnya kita kan ngobrol nih. Jadi nantinya bukan tesis ya, apa namanya, disertasi ya Pak Yu ya. Lebih banyak ngomongin soal ngemong. Nah, saya mau mulai dari situ dulu nih kan. Nah, jadi biasanya pasangan-pasangan itu kalau ditanya ya, dari 10 pasangan 12 itu menjawab cari pasangan yang ngemong. Gitu. Kebanyakan sih yang cewek yang jawab begitu ya. Walaupun fenomena yang cowok juga mulai ngomong soal itu gitu loh. Tetapi ngemong tuh sebenarnya gimana ya Pak Yu ya? Nah, ini pakarnya ngemong nih. Kalau lihat wajahnya aja udah ngemong banget ini kan. Gimana Pak Yu? belum lulus kan, jadi masih belum pakar, masih belajar. Iya, tapi paling tahu saat ini, yang paling tahu soal ngemong Pak Yu, ya kan? Gitu. Gimana Pak Yu? Oke, ngemong itu kan sebenarnya itu bahasa Jawa untuk mengasuh gitu kan. Kalau zaman dulu perempuan Jawa ketika mengasuh anak yang masih bayi itu kan kemudian digendong dengan selendang. Kemudian kalau menidurkan itu biasanya kemudian digendong selendang, dinabobokkan gitu. Dan itu representasinya sebenarnya adalah memberikan rasa nyaman kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut kemudian bisa merasa damai, merasa tentram, merasa tercukupi kebutuhannya. Nah, itu representatif dari ngemong yang paling mudah untuk dianalogikan. Untuk kaitannya dengan relasi ya. Kalau ngemong ya itu tadi, membuat tentram,
Mhm. membuat damai, membuat apa namanya tercukupi kebutuhannya. Gitu dong. Wah, keren itu kayaknya yang dibutuhkan oleh semua orang ya kan dari pasangannya. Bagaimana bisa memberikan rasa aman, nyaman, ya kan, terlindungi. Bukan berarti kita nggak punya problem, tapi setiap kali ada muncul problem, entah bagaimana ya pasangan kita bisa mendampingi dan tetap memberikan kita rasa aman, nyaman dan bisa menghadapi masalah tadi, gitu ya kira-kira ya. Nah tadi ada ya yang menarik tadi. Jadi ngomong tuh bukan soal hanya keterbutuhan apa ya, kebutuhan fisik ya, tetapi juga rasa aman, nyaman gitu ya, secara perasaan ya kan. Jadi bukan hanya ditepuk-tepuknya, tetapi rasa yang ditimbulkan dari hal itu. Dan saya juga pernah baca ya, bagaimana ingatan ketika masa kecil nih, ketika kita paling nyaman itu misalnya dibelai punggungnya gitu. Ketika dewasa pun, ketika ada hal yang orang lain yang melakukan hal itu, kita bisa merasakan apa? Rasa yang serupa ya dengan hal itu. Jadi ingatan ternyata cukup panjang. Nah, sekarang kita mulai dari situ nih. Jadi kalau nih banyak orang kemudian ketika tumbuh tidak merasa mendapatkan apa ya, perasaan diemong ya kan dari orang tua atau dari sekitar, dari kawan-kawan. Ngemong itu kan bisa aja bukan hanya dari orang tua ya, tetapi keluarga, kemudian dari teman-teman ya yang kemudian diajak berinteraksi ketika tumbuh gitu. Apa sih yang bisa terjadi ya, Pak Yu? Ya, yang terjadi tentu Hmm. saja kemudian perasaan tidak aman, perasaan tidak tentram dan merasa tidak tercukupi sehingga kemudian yang terjadi adalah orang tersebut menjadi apa namanya struggling untuk mencari kebutuhan-kebutuhan tersebut, Hmm. berusaha untuk mencukupi kebutuhan yang apa namanya terjadi saat ngemong itu terjadi dan Hmm. efeknya tentu saja akan berakibat pada kemudian hari apa namanya bisa saja kemudian merasa tidak nyaman, tidak aman sehingga kemudian menjadi posesif Hmm. contohnya karena mungkin ketidakhadiran orang tua dan lain sebagainya itu yang terjadi dan itu perlu disikapi sih sebenarnya. Iya, nah jadinya hutang ya kan. Ketika kita Iya, ya. sulit merasa situasi dan lingkungan ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman, rasa aman dan nyaman itu akhirnya dicari ketika sudah mulai tumbuh dewasa, ya kan tetap dicari. Nggak apa-apa. Ini kita ada backsoundnya Pak Yo ini justru membuktikan beliau ini bukan hanya teoritis nih, tetapi praktikal, ya kan. Ada berapa putra putri Pak? Putri ada dua, saya ganteng sendiri di rumah. Wah, itu ya kan. Nanti kita bicarain tuh bagaimana sebenarnya figur anak wanita juga membutuhkan ya figur ayahnya dan itu sangat berhubungan dengan pemilihan pasangan ketika besar ya kan gitu. Nah, tadi jadi kalau yang tadi dibahas, jadi kalau ada yang kurang ya ketika masa kecil kita, itu akan tetap kita cari pemuasannya ketika dewasa. Ya kan, itulah nanti teman-teman bisa sharing ya di sini ya. Halo, saya sapa dulu ya nih, Gesaso. Wah, ini aktivis di KPSI pusat nih di Jakarta nih Pak Yo. Jadi Ola saya kenalin ya nih Pak Yo nih temen Halo. di KPSI Simpul Jogja yang sebentar lagi juga rilis bukunya tapi masih dirahasiakan. Ya kan? Gitu. Halo juga nih Dwi Darmayanti dan sebagainya ya. Nah, ini mulai memanas nih. Teman-teman boleh curhat, boleh sharing, boleh bertanya ya kan nanti kita respon, kita diskusi bareng lah ya kan apa yang terjadi. Nah, kayak tadi ketika ada yang tidak dipuaskan ya. Misalnya orang nggak pernah merasa aman dan nyaman. Misalnya seorang wanita nih, ya kan anak perempuan itu nggak pernah punya apa sosok laki-laki yang bisa memberikan rasa ngemong tadi ya kan, nggak bisa memberikan rasa aman nyaman entah karena tidak hadir ya kan, entah karena hadir tetapi hanya hadir fisiknya tetapi tidak memberikan keterlibatan emosional atau malah justru kehadirannya justru memberikan bencana. Jadi melakukan kekerasan ya kan baik verbal maupun fisik dan sebagainya itu berpengaruh. Jadi seorang wanita tumbuh kemudian
sulit untuk menemukan atau percaya pada seorang laki-laki itu bisa memberikan pengayoman begitu ya. Gitu ya kira-kira Pak Yo ya. Ada komentar benar. soal ini. Oke. Ini yang kemudian perlu disadari oleh pasangan, masing-masing pasangan, tidak hanya kemudian yang pihak laki-laki atau hanya perempuan saja, tapi keduanya harus saling saling memahami tentang pengalaman masa lalunya, sehingga kemudian kita bisa dengan tepat memberikan apa yang dia butuhkan, yang sebelumnya mungkin tidak diperoleh oleh pasangan kita. Ini yang kemudian kita juga perlu. Jadi yang pertama pasangan itu mesti paham dulu ya, sadar dulu ya. Artinya ketika kita ketemu, kita punya masa lalu sendiri-sendiri, ya kan? Seringkali kan yang pasangan sering lakukan, ya kan? Ketika ketemu seseorang yang cocok, kemudian dia merasa kayaknya orang ini sesuai sama image atau gambaran saya tentang pasangan yang ideal, kan begitu kan? Tanpa kemudian mencari tahu sebenarnya, ya kan, apa sih yang terjadi di masa lalunya, termasuk apa sih kebutuhan yang belum ya kan terpuaskan, yang kemudian saya bisa mengisi gitu kan, gitu ya seringkali ya. Jadi tentu saja kemudian selain kita mencari tahu informasi, kita juga berbagi informasi. Pengalaman kita masa lalu seperti apa itu penting. Kadang-kala kita enggan untuk menceritakan masa lalu kita, padahal itu saling melengkapi, sehingga kemudian informasi itu kan lebih komplit dimiliki oleh masing-masing pasangan itu. Nah, ini menurut saya poin penting ya kan. Jadi bukan hanya kita mencari tahu, memangnya kita detektif. Nah, memangnya kita jurnalis. Enggak, kita berbagi ya, sharing. Nah, itulah yang sebenarnya esensi penting dari ketika masa pengenalan ya, masa pacaran ya. Nah, bukan soal jalan kemana, nonton film apa, tetapi sharing tentang hal itu. Tetapi gini lah, banyak pertanyaan, apa nggak boring tuh kalau pacaran kita sharing pengalaman buruk, ya kan, masa lalu. Ntar kapan enjoynya? Nah, kalau kita sharing. Dan kemudian ada pertanyaan kedua nih yang penting, timing, ya kan? Kira-kira masa pacaran tuh kapan sih kita aman untuk share ya kan soal hal-hal private dalam kehidupan kita. Menurut Pak Yo gimana nih? Oke, saya merespon ya pertanyaan terakhir dulu aja ya. Jadi ini pengalaman saya dulu. Jadi pernah pacaran juga ya? Pernah pacaran hampir satu dasawarsa dong. Oh, wih. Nah ini kenapa Pak Yo diundang ini adalah karena beliau ini pacaran 11,5 tahun. Ngapain aja Pak pacaran itu 11,5 tahun? Gimana? Contohnya pacar saya dulu itu, mantan pacar saya yang itu, sekarang jadi istri ya? Iya, sekarang jadi istri itu mengeluh. Jadi kok kamu itu tidak ada aku itu nggak ada bedanya, tetap bisa melakukan pekerjaan sendiri seperti saya tidak dibutuhkan gitu. Jadi dia seperti merasa down gitu karena kehadirannya itu tidak saya butuhkan. Nah, itu sempat ribut lah ceritanya. Kemudian, nah itu poin pentingnya ketika terjadi konflik, saya baru cerita bahwa saya itu dibesarkan sejak 2 tahun ditinggal oleh ibu saya untuk bekerja, sehingga saya di rumah itu dititipkan ke keluarga jauh lah gitu ya. Nah di situ saya dibiarkan, sehingga kemudian saya dibentuk untuk menjadi pribadi yang mandiri, harus bisa melakukan apa-apa sendiri. Saya TK belum selesai TK aja sudah bisa masak nasi sendiri, masak telur itu jadi makan sendiri itu sudah bisa gitu. Ini yang saya SMA kelas 2 itu sudah bisa mencari duit sendiri, waktu itu Krismon. Saya sudah bisa mencari duit sendiri, contohnya begitu, sehingga orang lain itu saya anggap sebagai bonus. Jadi kalau saya bisa lakukan sendiri syukur, kalau kalau ada orang lain mau membantu syukur, tapi kalau enggak saya tetap bisa sendiri begitu. Dan itu pelan-pelan saya sampaikan kepadanya bahwa dia itu berarti, tapi bukan berarti kemudian saya harus menunjukkan sikap bahwa saya sangat membutuhkannya, enggak. Gitu. Jadi sekarang istri ya, setelah istri jadi memahami itu, kemudian bisa menerima itu ya.
Iya, jadi dia santai, jadi apa Oh, namanya make kalau sense. Iya. Jadi penyebab orang insecure tuh macam-macam ya. Bisa juga begitu ya. Saya ada nggak ada kok dia enjoy-enjoy aja. Ya kan nggak merasa iya, kelimpungan dan sebagainya. Jangan-jangan dia iya, emang dia nggak butuh saya nih gitu kan. ya kan Eh, efeknya kan dia cinta saya enggak sih gitu kan yang bertanya kok kan gitu kan. kayaknya ada saya atau nggak ada, kayaknya nggak ada perubahan nih gitu kan. Nah, Padahal sebenarnya kalau dibalik, emang kamu mau kalau kamu nggak ada terus aku nggak bisa hidup. Wah, ya kan? nah gitu gitu Padahal nggak juga ya. Tapi sebenarnya gitu. pemahaman ya kan. Karena kalau orang nggak kenal, maka dia akan menyamakan seseorang itu dengan apa yang ada di pikirannya, ya kan. Nah, Benar. ketika ternyata ada cerita seperti ini, kita menyadari, oh dia emang seperti itu, ya kan. Nah, mungkin Ya, jadi setelah itu ada adjustment, ya kan, ada ya, penyesuaian di mana mungkin jadi si pasangan akan jadi lebih sering bertanya karena dia paham kayaknya dia kalau butuh pertolongan juga nggak akan nggak akan minta tolong, ya kan. Paling dia iya, sering-sering nanya gimana Mak? Ada yang mau dibantu nggak, ada ini dan sebagainya. Tapi saya pikir Pak Yo ya juga benar. pasti akan ada adjustment juga, jadi berubah juga kan suatu saat karena memang kesulitan, ya kan. Kita akan terbiasa juga meminta tolong, ya meminta bantuan gitu nggak sih Pak? Ya benar. Hmm. Jadi ada saling saling timbal balik. Contohnya istri saya sejak kami pacaran itu kan naik kendaraan sendiri ya kemana-mana sendiri gitu. Ketika pacaran juga Hmm. kadangkala bareng, kadangkala enggak. Tapi kemudian saya juga eh, dia kadang pengen untuk diantar Hmm. jemput gitu. Tapi kemudian saya mengurangi untuk antar jemput itu agar dia bisa bergaul dengan teman-temannya. Karena saya melihat kalau lagi pacaran itu kan selalu berdua terus sehingga Hmm. kemudian ketika putus dia tidak punya teman. Ini yang Hmm. kemudian kami sadari bahwa kami itu pacaran bukan kemudian Hmm. harus runtang-runtung Jadi bareng dari dunianya tidak harus menjadi dunia saya sepenuhnya gitu ya. benar-benar itu yang Hmm. Hmm. saya jaga biar kemudian dia Hmm. bisa bergaul dengan temannya. Sebenarnya saya juga sih, saya juga bisa gaul sama teman-teman saya Kayaknya gitu. itu yang utama deh kayak. Hati-hati Pak Yo ya, istri kayaknya juga nonton ini. Oh enggak. Oh enggak ya, sudah aman ya. Oke. Jadi gitu. Ya, ini penting loh ya kan. Ini masalah remaja sekarang itu dengan kecanggihan teknologi ya, dengan kita kemana-mana kayaknya apa namanya eh chat dan sebagainya itu pertengkaran tuh jadi makin sering loh. Kemudian space ya, ruang pribadi untuk masing-masing itu jadi berkurang loh. Bagi banyak pasangan, ya kan? Nah, kalau dulu nih, zaman kita dulu ya, atau zaman saya deh saya bilang ya kan, karena Pak Yu lebih muda kelihatannya. Ya kalau dulu nggak ada HP dan sebagainya kita tuh bisa tuh main bola ya kan tanpa terpengaruh ya kan. Kalaupun bertengkarnya berhari-hari dan tidak ada akumulasi peningkatan pertengkaran. Karena memang sulit kita teleponan ya kan. Kalaupun ujung-ujungnya nelpon harus berhadapan sama orang tuanya dulu karena telepon rumah ya kan. Gak mungkin juga marah-marahan di depan orang tua masing-masing ya kan. Tapi kalau sekarang wah kalau nggak teleponan di blok kemudian chat ya kan itu bisa akumulasi kan pertengkarannya dan sebagainya. Jangankan seperti Pak Yo tadi space ruang pribadi, jangan-jangan memang nggak ada itu ya zaman sekarang. Gimana Pak Yo kalau menyikapi? Saya kan juga apa namanya melihat ya fenomena terkini ya di anak-anak remaja. Iya sih, apa namanya, kadangkala memang sulit untuk menyandingkan pengalaman saya dengan pengalaman Hmm. orang muda saat ini karena situasinya berubah, Hmm. gadgetnya juga berubah. Zaman dulu kan kita paling banter SMS ya. Hmm. Hmm. SMS saja 350 sekali kirim. Hmm. Hmm. Itu dulu kami jatah tiga Hmm. kali SMS sehari, Rp1.000. Jadi Itu dijatah juga contohnya. ya. Iya, kalau enggak Hmm. jebol nanti kan keluaran ini. Ah. Kalau sekarang kan loss, ini yang mungkin berbeda sehingga Ah. kemudian ya yang perlu diperhatikan saat kemudian berkonflik, pasangan berkonflik itu kita beri jeda dulu lah agar kemudian bisa saling merefleksi, bisa calm down, baru kemudian kalau saya sih tunggu aja setelah tidur dan mandi itu biasanya kemudian akan calm down, kemudian baru Moodnya berubah kontak. gitu ya. Iya, ya Hmm. dengan contohnya dengan orang tua saya contohnya
apa namanya emosi gitu loh ya. Ya, ini tunggu aja lah. Besok nggak usah dibuka WhatsApp-nya. Besok setelah mandi baru kemudian di WhatsApp kirim nih aja foto cucunya, itu kan dia seneng. Gitu ya. Ini Agustin W ya kan ada pertanyaan nih, Pak. Ada batasan untuk menguak ataupun menggali masa lalu diri maupun calon pasangan. Terus nanggepin kalau itu tanda tanya ya. Ada batasan nggak nih untuk menguak ataupun menggali masa lalu diri maupun calon pasangan. Terus nanggepin kalau calon ngerasa diserang atau dibuka kembali lukanya itu kayak gimana? Nah, ini mirip-mirip sama pertanyaan saya yang tadi kan. Kapan timing yang pas ya kan? Seringkali nih kadang-kadang kita membebankan luka masa lalu kita ini kepada pasangan yang baru. Misal dulu punya mantan nih, ya kan? Masalahnya apalah misalnya dan orang tua misalnya, ya kan? Kemudian putus. Ketika ketemu yang baru, kita belum apa-apa udah nanya orang tuamu gimana, kan? Supaya tidak terulang kembali nih. Tapi kadang-kadang pasangan tuh merasa diserang loh. Aku lagi nggak kepengen cerita tentang itu. Kok kenapa kamu ini? Jadi justru jadi pertengkaran. Oh kamu kok nggak terbuka? Berarti kamu belum percaya ya sama aku dan sebagainya kan? Nah justru hal-hal itu jadi pertengkaran. Kalau dari pemikiran Pak Yo seperti apa, Pak? Sebaiknya? Iya. Kalau saya sih percaya prinsip dari disclosure gitu loh. Jadi kalau umpamanya kita menyampaikan apa rahasia kita, apa pengalaman kita, masa lalu kita, itu secara pelan-pelan dia akan bercerita. Jadi kita nggak perlu harus mendesak gitu. Pada saatnya pasti akan semuanya terbuka. Asal kita juga terbuka pada dia. Kemudian juga kita tidak kemudian kayak menginterogasi masa lalumu seperti apa, lalu kemudian dibiarkan saja mengalir. Itu akan lebih nyaman untuk pasangan. Menurut saya sih begitu sih. Iya, dan paling penting mungkin nggak usah judgement langsung ya kan. Nah, kalau kita judgement ini baik, buruk dan sebagainya, orang nggak nyaman ya cerita kali ya. Nah, apalagi udah jelas ini mau saya pakai jodoh apa enggak nih gitu. Ya orang nggak akan cerita ya kan. Tetapi ya ketika kita tulus mau mendengarkan, membantu, memahami seseorang, pasti dia akan bercerita. Nah itu poin penting sih ya kan. Jadi perlu waktu ya kan, perlu kesabaran ya kan. Apalagi kalau ketemu pasangan-pasangan yang sulit sekali untuk bercerita ya kan. Karena begini loh, dia tidak mau cerita itu sebenarnya untuk melindungi dirinya ya kan. Setiap kali dia harus mengingat, bercerita, itu jangan-jangan menyakiti perasaannya. Tapi ada suatu saat ketika dia percaya dan merasa nyaman untuk hal itu, dan dia merasa bahwa itu ada manfaatnya untuk dirinya, ya kan, untuk bisa move on, maka itu akan dia lakukan. Tetapi nggak usah juga nanya-nanya, ya kan. Kamu belum percaya ya, kamu itu diusahakan, bukan sesuatu yang ditanyakan. Nggak enak kan kalau dari Jogja ke Bali terus naik mobil terus setiap sekilo nanya, ini udah deket belum? Udah nyampe belum? Lagi berapa lama? Nah itu kan nggak nyaman kan. Kita nikmati aja pemandangannya dalam perjalanan. Gitu kali, makanya awet 11,5 tahun. Iya kan? 9,5 ya. Oh, hampir 10 ya, hampir 1 dasawarsa, ya kan? Iya, itulah. Kami sengaja untuk tidak di satu dasawarsa biar nggak jadi gunjingan. Iya. Nah, ini juga kan tadi bilang, terus nanggepin kalau calon ngerasa diserang atau dibuka kembali lukanya, ya kan? Mungkin kalimat-kalimat sugestif seperti bahwa oh ini nggak penting sih buat diri saya, ya kan? Ya kalau kamu mau bercerita, aku bisa membantu mendengarkan, it's okay. Tapi kalau belum nyaman nggak apa-apa gitu. Kapan mau ngomong, cerita lah, ya kan? Kita di pihak yang sama. Nah kayak gitu enak tuh kan kayaknya, ya kan? Atau misalnya template-nya ketika orang masih belum bisa bercerita karena itu menjadi suatu masalah yang masih besar pada dirinya, blok yang besar dalam dirinya. Nanti juga kalau dia merasa nyaman dan membutuhkan, dia akan bicara, ya kan, pada hal itu. Gitu nih. Komen berikutnya saya lewatin aja nih, bahaya nih sama yang berikutnya, ya kan. Waduh, berbahaya ini. Cukup yang 9,5 tahun aja diulas, ya kan. Itu. Halo Pak Nyoman, Pak Bu Dayu, ya kan. Iya banyak itu.
eh eh, banyak orang yang nggak nangkep ya. Tadi menarik ya yang Pak Yo lakukan ya kan. Yang Pak Yo lakukan tadi misalnya untuk memberikan ruang space pribadi ya buat pasangan ya kan, itu adalah melakukan dan memberitahukan maksudnya ya kan. Banyak orang menyalahartikan ya kan, kamu nggak mau ini karena nggak perhatian ya dan sebagainya ya kan. Nah ini yang menurut saya penting. Kadang-kadang seorang pasangan perlu untuk melakukan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan pasangan. Nah, pasangan pengen, aku lebih sering dong diantar jemput, ya kan? Tapi kita melakukan apa yang dibutuhkan supaya nanti ketika kita sibuk, ketika memang ada, ya kan, dia tetap bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, gitu ya, Pak Yo ya. Gimana, Pak? Apa yang dibutuhkan tuh penting ya, daripada sekedar apa yang dia inginkan. Itu hubungannya dengan inner child juga loh. Ya kan? Benar. Jangan kala kita judulnya adalah bagaimana memahami dan mendukung pemulihannya, seakan-akan pasangan itu menjadi hero gitu loh. Kita kebanyakan nonton dongeng di mana putri di dalam menara ya kan, nangis-nangis, meronta-ronta, sudah datang pangeran berkuda menolong ya kan. Seringkali tanpa disadari seseorang itu merasa mencari pasangan itu seperti mencari saviornya, mencari seorang penolongnya. Nah itu sebenarnya bahaya kan. Itu tidak menyebabkan suatu healthy relationship, ya kan. Itu poinnya. Itu poin yang penting itu. Gimana? Penting karena jadi kita memberikan yang dia butuhkan, bukan yang diinginkan. Biasanya itu tadi yang kita cerita tadi tentang inginnya ya selalu dekat terus bersama tiap hari, setiap saat, setiap ada kesempatan selalu bersama. Tapi yang dia butuhkan tidak seperti itu. Dalam arti kemudian dia pasangan kita juga butuh berkembang untuk bisa bergaul dengan orang lain, berkembang untuk bisa mengembangkan segala potensinya. Kalau umpamanya kita pepet terus ceritanya begitu, itu dia nggak akan berkembang ya hanya dengan kita saja. Padahal kemungkinan dia bisa berkembang menjadi lebih optimal lagi kalau berpisah dalam arti dengan dengan kita. Contohnya istri saya itu mempunyai pengalaman ketika masih balita ditinggal oleh kedua orang tuanya sekolah di luar negeri selama 5-6 tahunan, sehingga itu juga membekas dalam kehidupan dia bahwa orang tua itu nggak ada ketika dia butuhkan. Yang ada adalah kakek neneknya. Sehingga kemudian dalam relasi dia sangat ingin untuk bersama terus setiap saat. Nah ini yang kemudian kami komunikasikan terus bahwa nggak sehat kalau seperti itu. Bahkan untuk pekerjaan contohnya. Kami mendiskusikan ketika saya sudah lulus kuliah, kami mendiskusikan dengan serius tentang berkarir di mana, apakah di Jogja atau di tempat lain. Ini juga menjadi komitmen kami bahwa saya tidak akan memilih tempat yang dia juga tidak setuju. Karena nanti kalau umpamanya kita terus, kan dia akan ikut juga. Itu ceritanya. Itu sudah kami sepakati. Lokasinya mana nih? Oh, kalau mencari pekerjaan jangan di Jogja dan jangan di tempat saya lahir di Kediri, jangan di Kediri. Tempat netral nih gitu ya. Tempat netral, jangan ada yang orang tua atau mertua. Cari yang tempat lain. Jangan di Jakarta. Nanti kalau di Jakarta punya pengalaman buruk lah dengan kemacetan dan lain sebagainya. Kemudian memilih tempat lain ini yang jadi penting sekali untuk menyadari ya sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita. Dan apa hutang yang kira-kira ya kan bisa kita penuhi ya di masa depan dan bagaimana cara memenuhinya gitu. Nah tadi menarik ya, sebenarnya pengalaman Pak Yo dan pengalaman istri itu sama ya. Dalam artian ditinggalkan oleh orang tua ya kan, jadi sendiri ya. Tetapi responnya berbeda. Pak Yo entah bagaimana kemudian katakanlah beradaptasi dan berusaha mandiri untuk hal itu ya kan. Istri memilih ketika itu waktu kecil merespon tetap menginginkannya atau ngangenin itu walaupun ada nenek kakek ya kan, tetapi belajar bahwa dia perlu ada suatu hubungan yang terus
konsisten, bermakna, berkualitas, ya kan. Tetapi kemudian ketika dewasa bertemu, penting untuk sama-sama menyadari, oh ini loh, apa yang kita butuhkan itu yang dijalankan gitu ya. Ini contoh yang menarik loh ini loh. Ini by coincidence, ini tidak direncanakan pembicaraan kita, ya kan. Nah ini menarik nih, kita langsung di kasus, ya kan, bukan hanya teori-teori seperti inilah, seperti ini gimana idealnya, ya kan. Nah ini ada pertanyaan nih dari Bu Dayu Patmisuci. Dok, Pak Yo, bagaimana kalau pengalaman masa kecil yang menyakitkan sampai usia 47 tahun tidak bisa dilupakan, tapi untuk pemulihan tidak mendapat dukungan dari pasangan? Nah, gimana Pak Yo? Nah, kalau ini ceritanya kan ada problem, ya kan, dan itu mengganggu hubungan. Nah, ceritanya dia merasa pasangan tidak mendukung, ya kan, untuk dia mendapatkan pemulihan. Nah, kira-kira gimana Pak Yo yang bisa dilakukan? Kalau saya merasa terkait dengan pengalaman masa lalu ketika kita kecil itu jangan dilupakan. Sulit. Itu nanti akan kita sakit sendiri karena selalu ingat terus. Dan itu menimbulkan sakit. Tapi kemudian diterima. Pengalaman-pengalaman menyakitkan itu diterima bahwa itu adalah bagian diri kita. Dan kita sadar bahwa efeknya apa bagi diri kita. Nah, ketika kita sadar itu, maka kemudian kita bisa mengelolanya. Kalau tidak mampu, kita bisa cari sumber daya lain. Entah itu dari pasangan, entah itu dari keluarga, dari teman. Sehingga kemudian pengalaman menyakitkan itu menjadi lebih, kita bisa berteman baik dengan pengalaman menyakitkan kita pada saat masa kecil. Gitu dong. Ya, nah ini kalau misalnya nih, udah waktu kecil kita nggak dapat pengasuhan yang tepat, katakanlah ya, tidak dalam situasi terbaik, kita mengharapkan itu bisa kita dapatkan dari pasangan, tapi ternyata pasangan juga tidak mampu memberikan hal itu. Lalu apa yang perlu dilakukan? Nah itu ya, itulah kenapa penting kemudian menjadikan pasangan itu bukan sebagai juru selamat, ya kan? Itu adalah salah satu, ya kan, salah satu media yang bisa menghantarkan diri kita menjadi lebih baik. Tetapi kita perlu juga, ya kan, yang pasti tidak akan pernah mengecewakan adalah diri kita sendiri itu sebenarnya. Seberapapun kita punya anggapan tentang pasangan kita, tentang teman kita, tentang ayah kita, tentang anak-anak kita, pasti kita akan ada beberapa persen kekecewaan. Kecewaan itu artinya tidak sesuai antara kenyataan dengan harapan. Tetapi gini, pemuasan itu tidak bisa kita dapat dari orang lain gitu loh. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menyadari hal itu dan mencari pemulihan kita sendiri. Tetapi kalau itu itu sulit gitu ya kan untuk memahami itu. Ini sama kayak orang nggak bisa berenang. Aku nggak pernah bisa berenang. Tiba-tiba 47 tahun saya disuruh berenang, kan? Sulit ya kan. Ada orang-orang akan mengharapkan dari live IG ini kemudian saya akan memberitahu, oh jadi berenang tuh ngambang dulu, ya kan, belajar nafas dulu dan sebagainya. Tidak sesimpel itu, ya kan. Tetapi oke, kita paham dulu teorinya, maka nantinya kita bisa latihan. Nah, lebih baik juga dengan didampingi, ya kan, profesional kesehatan mental, bisa psikiater, bisa psikolog klinis, bisa perawat jiwa, ya kan, untuk konselor, ya, untuk mendampingi pemulihan kita dari masa lalu, sehingga nantinya kita tidak hanya ini baru ya saya dapat nih kata-kata ini. Beda loh antara move on dengan letting go. Let go tuh cuman ya udahlah, saya lupa lah, ya kan. Begitu aja. Tapi sebenarnya di sini tuh masih perih gitu ya. Yang penting tuh move on. Bagaimana itu bisa menerima sebagai bagian dari diri kita. It's okay. Itu pernah terjadi pada diri kita, dan kalaupun pasangan seperti itu, jangan-jangan nih karena ketidakpuasan kita dengan masa lalu itu juga salah satu yang mendorong keluar pasangan-pasangan kita, ya kan. Tapi nggak apa-apa, itu sudah terjadi kan, mau gimana. Tetapi apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita sendiri. Dan saya setuju nih sama Pak Yo tadi. Pertama, melupakan itu berbahaya, ya kan. Setiap kali kita berusaha melupakan, kita sedang mengingat. Yang kedua, nggak mungkin
Ya kan? Mau kapan kita benturin kepala kita ke tembok juga kita nggak lupa. Sekalinya lupa mungkin yang lain yang kita lupakan, bukan hal itu, ya kan, dan sebagainya gitu. Lagi pula kalau lupa nanti kita terjebak pada kesalahan yang sama, jangan-jangan. Ya, saya yakin Bu Padmi, misalnya, karena kita mendapatkan pengasuhan seperti itu, gara-gara kita tidak lupa, kemudian kita berusaha menyajikan pengasuhan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Coba kalau kita lupa, jangan-jangan kita menjadi nih yang dulu menyakiti kita, gitu barangkali ya. Ada lagi nih. Wah, ini dilanjutin ini oleh Bu Dayu. Saya kehilangan figur ibu karena ibu saya diberikan tanggung jawab atau dititipi beberapa saudara yang bersekolah. Dan perhatian ibu dan ayah saya lebih berfokus pada keluarga ibu saya yang ikut tinggal di rumah, ya kan. Wah, ini terbagi, ya kan, terbagi. Tapi nggak apa-apa, ada cara mereframe ya, membingkai ulang ya hal-hal itu tadi ya, gitu ya Pak Yo ya kira-kira ya. Iya benar. Ya mungkin kita perlu juga memahami pengalaman masa lalu kita, tidak hanya pengalaman yang kita miliki, tapi pengalaman orang tua kita, sehingga kemudian kita bisa menerima kenapa orang tua kita melakukan hal itu. Melakukan hal itu menjadi make sense sekali bagi kita bahwa ternyata kenapa contohnya ayah saya kok menjadi pemarah contohnya. Karena pada masa lalunya seperti ini, sehingga make sense, sehingga kita bisa menyikapi dengan tepat. Sehingga kita tidak menjudge, ayah saya jahat gitu, hanya dengan satu kata jahat gitu kan. Padahal mungkin belum tentu. Ada hal-hal yang bisa kita terima, ya kan. Nah itu juga nih, beberapa kali komunitas teman baik kan bikin itu tuh, ya kan. Saya sama Lucky ya waktu itu mengisi, pernah juga sama Satya, ya kan. Inner child-nya dengan empty chair. Sebenarnya kursi kosong itu kita berhadapan dengan diri kita yang masa lalu, yang sekarang, dan bisa juga berhadapan dengan orang yang kita ajak bermasalah. Dan kita juga bisa duduk pada kursi mereka sebenarnya. Apa yang terjadi dengan diri mereka sampai hal itu terjadi. Hanya dengan kita bisa memahami kenapa hal-hal itu terjadi, akhirnya kita bisa menerima. Bukan sekedar letting go, tapi juga move on. Melangkah maju loh. Move on itu bukan artinya melupakan, tapi melangkah maju loh. Oke, itu jejak saya sebelumnya. Tapi kemudian saya memilih untuk melangkah maju ke situ. Gitu. Itu kali ya, Pak Yu ya. Menarik ya. Adakah lagi pertanyaan atau teman-teman yang mau sharing? Sangat diperbolehkan, ya kan? Oke, dan hubungannya ini sama tahun baru ya. Nah, kalau kita ngomongin ya, bagaimana sih beberapa orang tuh kalau make a wish gitu di tahun ini, mudah-mudahan tahun depan saya ketemu pasangan yang tepat dan menikah. Wah, gitu. Gimana Pak? Apa yang perlu dipersiapkan? Ya kan? Atau sekarang udah punya pasangan tapi ragu nih. Kira-kira udah diajakin nikah tapi kita yang ragu. Ya, ini bisa dengar suara saya? Ayo. Dengar. Oh ya. Saya make a wish tahun depan sudah ada vaksin, pandeminya berakhir. Itu, ya kan. Tapi banyak juga yang cinta terhalang corona, ya kan. Tadinya udah PDKT. Sudah mau nikah tahun depan kan ada corona, ini mikir-mikir. Walaupun ada juga yang jadi maju loh, mumpung corona, ya kan, biaya catering lebih murah, bisa online, buru-buru. Tapi banyak juga yang ragu loh, banyak yang ragu. Katakan udah diajak nikah, tapi kemudian ini pasangan saya yang tepat nggak sih? Ya kan, entah apakah itu masih terhalang oleh inner child-nya yang masa lalu, ya kan, dan sebagainya. Tapi gimana membantu kita meyakinkan diri, ini pasangan saya yang tepat bukan sih? Ada tips-tipsnya nggak nih, Pak Yu? Iya dong. Terus terang saat memutuskan untuk menikah itu tahun 2012. Jadi kami mulai serius itu 2011. Kami menikah 2012 bulan lupa September. Kalau lupa mati ya. Nah itu kan. Ketika memutuskan mau menikah itu, kemudian kami mulai serius untuk membicarakan hal-hal yang tidak hanya pada saat pacaran, tapi kemudian next. Contohnya, tinggal di mana sudah jelas ya. Waktu itu kami sudah memutuskan untuk tinggal di Bali, di Denpasar, walaupun kami berasal dari Jawa. Kemudian terkait dengan pekerjaan,
pembagian keuangan, apa namanya, nanti uang itu, oke, saya boleh bekerja nggak, istri saya bilang begitu, oh boleh. Terus uangnya bagaimana, itu kemudian kita diskusikan dengan serius, agar kemudian ketika, contohnya begini, saya suka nonton, sehingga perlu ada uang khusus untuk nonton dan beli buku. Sedangkan istri saya itu pengen pelihara anjing, waktu saya itu sama anjing itu ya gitu dah. Nggak, tapi kan kemudian karena saya menghargai dia, oke, nggak masalah anjing. Bahkan hal-hal yang kecil seperti itu, atau bahkan ketika saya menceritakan, sepertinya kemungkinan orang saya akan mengurus orang tua saya di masa tua saya, sehingga orang tua akan saya bawa ke rumah, boleh nggak? Itu contoh-contoh yang simpel. Atau saya perlu mensupport keponakan saya untuk dia bisa kuliah, boleh nggak? Itu kan kalau tidak diceritakan akan menjadi problem ketika menikah. Makin sedikit surprise-nya akan makin baik ya dalam sebuah perjalanan ya. Ya. Itu kaitannya. Tapi kan begini Pak, tapi ada juga yang khawatir loh, kalau semua hal-hal detail itu dibicarakan di depan, jangan-jangan nggak jadi nikah nanti, ya kan? Jadi banyak masalah yang belum ada kata sepakat gitu. Gimana kalau menurut Pak Yu? Kalau saya poinnya sebenarnya dua, disepakati di awal, atau ya kalau nggak sepakat ya daripada kita kemudian menjadi membina rumah tangga kemudian menjadi konflik karena tidak sepakat ini, ya, atau bahkan disepakati untuk tidak sepakat. ini menarik untuk bagian nih. Ini saya kan? Jadi sepakat untuk boleh, tidak kan? Sepakat gitu ya. Boleh kan? Boleh ya. Tapi kalau ujung-ujungnya nikah juga berarti ya udah jodoh lah gitu ya. Jodoh, gitu. Tapi contohnya menarik. Dulu, gimana? Contohnya saya itu dulu perokok. Dia nggak suka. Oh iya? Okay. Bener ya? Iya, saya dulu merokok. Waduh. Sebelum menikah merokok. Kemudian saya bilang, saya merokok. Gitu. Dia pengennya nggak merokok. Oke. Kemudian saya sepakat untuk di rumah nggak ada asap rokok. Saya ngerokoknya di luar, di teras atau di mana itu space saya untuk merokok. Apa namanya? Ketika kita punya bayi, taruhlah begitu, saya nggak akan megang bayi saya kalau saya sedang merokok. Saya harus ganti baju dan itu kesepakatannya begitu. Jadi sama-sama berjalan ya kan? Ya, saya sepakat untuk tidak sepakat. Tapi ternyata kemudian saya entah diguna-guna atau di apa, dibawa kebalian mungkin. Kemudian malah sebelum menikah berhenti merokok. Nah, justru tanpa dihalangi, ya kan, dengan tidak dihalangi atau diatur-atur, bersepakat untuk tidak sepakat itu akhirnya kita paham-paham sendiri ya. Ruwet nih kayaknya nih ngatur lagi ke sana, cuci tangan, mandi dulu ya kan dan sebagainya. Akhirnya udah selesai aja. Nah, itu sebenarnya butuh keluasan seperti itu ya. Tetapi gini loh, dalam mempersiapkan pernikahan itu saya jadi terpikir nih sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau orang tuh mempersiapkan wedding ya kan banyak tuh foto pre-wedding ya kan. Kemudian ada wedding planner-nya, tapi banyak pasangan tuh lupa ya tentang marriage-nya gitu. Jadi jangan-jangan marriage juga butuh marriage planner, ya kan? Bukan hanya pestanya gitu, bukan hanya weddingnya aja gitu, tapi juga butuh marriage-nya gitu, ya kan? Oh ya nih ada Aryani Adel, halo, ya halo juga, boleh nih kita sharing. Sorry tadi kita mulai lebih dulu ya, setengah jam dari poster, nggak apa-apa, itu butuh keluasan, ya kan? Tapi kira-kira nih Bayu, dalam hal marriage itu gitu, apa sih poin-poin yang perlu dipersiapkan? Banyak orang pacaran lama-lama pada akhirnya tuh berhenti karena hanya takut pada nikah, dan itu ada hubungannya dengan masa lalu. Misalnya ketika orang tuanya dianggap pernikahannya gagal ya karena pada akhirnya divorce. Kemudian seseorang anak ini kemudian jadi takut memulai. Jangan-jangan nanti saya seperti orang tua saya, ya kan? Nanti gagal dan sebagainya. Ada tips-tips khusus nggak untuk memberanikan diri gitu ya pada orang-orang yang kemudian ragu bahwa pernikahan ini bisa dijalankan dengan baik gitu. Oke, ya kita perlu kalau saya sih ya ngelis mana yang kemudian kamu suka terhadap pasangan kamu dan kamu tidak suka pada pasangan kamu, untuk dibandingkan kira-kira lebih banyak mana yang ini. Kemudian ketika itu sudah selesai, artinya kemudian kamu yakin bahwa
akan menjalani kehidupan seumur hidup bersama Hmm. pasangan. Kecuali memang mau berencana, oke 2 tahun aja deh nikah gitu ya, beda lagi ya. Itu bersepakat ya. Oke, kita Bersepakat. nikahnya tiap tahun kita evaluasi ulang. Kita masih akan tetap Iya. menikah apa enggak gitu ya. Iya. Mhm, mhm. Contohnya kayak gitu beda lagi. Tapi kan Hmm. harapan orang menikah itu pasti Pasti akan untuk selamanya. selamanya. Ya. Hmm. Perlu dibayangkan juga, kira-kira kalau dia sudah tua, kakek nenek, apa yang kalian lakukan? Hmm. Itu yang kemudian perlu di apa namanya direnungkan. Hmm. Karena nanti apa namanya ketampanan, kecantikan itu sudah akan hilang. Hmm. Kemudian apa namanya kekayaan mungkin juga akan sangat berkurang. Tapi kemudian yang penting adalah kenyamanan ini sudah dapat nggak? Kamu nyaman nggak bersama dia? Ini pertama. Kedua, untuk membangun kenyamanan, keamanan, ketentraman tadi ya. Kemudian kita juga perlu untuk mempersiapkan berbagai hal. Kita tahu dia siapa, riwayat kesehatannya. Itu penting. Jadi juga. sebenarnya boleh ya kita pasangan tuh tahu ya riwayat kesehatannya. Kita ya bukan tahu aja tapi kita juga membuka diri ya. Jadi apa ya, health check up dulu lah bareng-bareng gitu kan. Itu juga sesuatu yang baik ya. Benar. Jadi contohnya ya kalau memang untuk membangun kepercayaan ya harus seperti itu, sehingga kemudian kalau memang health up, kemudian imunisasi contohnya untuk kesehatan. Termasuk bahkan kalau memang untuk ini contohnya untuk bahwa akan menjadi masalah ketika tidak punya anak contohnya. Ya cek dulu. Kan kita bisa cek. Kalau check up itu kaitannya dengan kesuburan. Bisa juga dilakukan sebelum menikah. Itu contohnya yang dan bukan berarti dengan misalnya diketahui itu ada masalah terus nggak jadi nikah. Kadang-kala sudah kadung kita bisa menerimanya itu tetap kita jalankan gitu kan. Itu biasanya juga bukan sesuatu yang mustahil ya kan. Bahkan nih kalau kita bersama-sama di misalnya digabung di KPSI misalnya kan, kita juga menyarankan kan bahwa teman-teman yang mengalami skizofrenia juga terbuka untuk hal itu. Dan ada beberapa contoh kasus kok teman-teman menikah juga kok. Ya, tapi dengan perasaan yang sepenuh hati dan siap untuk mendampingi itu. Dan kadangkala orang yang diterima itu kemudian juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Ini loh, bahkan orang tahu nih ya kan apa yang menjadi permasalahan saya, dia tetap menerima saya, maka saya juga akan berusaha dengan sungguh-sungguh ya kan untuk tetap stabil dan sebagainya gitu ya kira-kira ya. Iya benar. Ya, termasuk persiapan-persiapan seperti tadi ya, kita bicarakan finansial, kemudian permasalahan, terus kalau terjadi konflik, contohnya kita konflik, apa yang harus kita lakukan? Kita pulang ke rumah masing-masing, melibatkan siapa itu perlu kita sepakati. Betul. Kan masalahnya kemudian di kultur Indonesia itu kan sering begitu, menikahnya bukan antara orangnya aja, tapi antara keluarganya. Nanti juga banyak tuh masalah mertua menantu lah, ya kan, dan sebagainya. Nah itu juga harus diomongin dari awal saya pikir ya. Jadi penting. Jadi saya ralat, kalau dulu saya jadikan beat gitu ya, jadi beat stand up ya, bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan apa namanya print kartu undangan ya kan, bukan di wedding planner, tapi di tangan Tuhan. Kapan dikasih pertanda sama Tuhan? Menikah ya kan. Yang menciptakan manusia siapa? Tuhan. Nah kalau sampai ada diciptakan manusia gara-gara kita, nah itu artinya kita disuruh menikah. Nah itu beat saya jayus banget kan. Nah sekarang jangan begitu, jangan nunggu pertanda, tapi dipersiapkan. Kayak kapan kita merasa siap ya kan, cocok, baru tuh kita menikah gitu ya. Nih ada pertanyaan kayaknya di atas tadi ada deh. Soraya ya Dok, nah, biar nggak curigaan terus sama pasangan gimana ya? Wah problemnya kita curigaan terus nih sama pasangan. Soalnya memang punya masalah inner child. Wah apa dulu nih masalahnya ya kan? Tetapi biasanya orang tidak ketika kecil sulit bisa percaya sama orang ketika lingkungannya mengajarkan bahwa ada hal-hal buruk yang bisa terjadi. Lebih sering terjadi hal buruk ya, atau dibohongi atau dan sebagainya. Maka itu terbawa sampai dewasa. Oke, kalau itu yang terjadi nih, apa yang perlu dilakukan, Pak Yo? Supaya kita nggak posesif nih, ya kan?
Gimana? Ya, posesif itu kan kadang-kala kita fokus untuk fokus terhadap pasangan kita, sehingga kita juga lupa pada diri kita sendiri untuk tidak menyampaikan keberadaan kita, Hmm. tidak menyampaikan itu. Tapi kemudian lalu nanya, kamu di mana, sama siapa, makan dengan siapa, tidur dengan siapa, dan lain sebagainya. Ya kan? Hmm. Seperti interogasi itu Hmm. kemudian tidak membuat nyaman. Hmm. Tapi kemudian bisa saja kemudian dengan cara kalau masih belum apa bisa bisa deal dengan posesif itu, Hmm. ceritakan caranya, cerita aja pada pasangan kita, entah itu lewat chat atau sekarang aku lagi di sini nih makan dengan si Ane ini, kamu sama siapa makan. Itu kan itu lebih enak karena sudah cerita Oh dulu, iya. jadi bukan interogasi tapi kemudian saya sudah makan nih, kamu udah makan belum, kan gitu kan. Itu kan lebih enak daripada kamu makan sama siapa, itu kan jadi berbeda. Tapi harus lengkap ya Pak. Seringkali orang nge-clue aja. Aku lagi makan nih di sini gitu. Nggak pakai nanya. Dia berharap dia akan cerita. Begitu nggak cerita itu jadi omongan. Aku loh selalu terbuka sama kamu, ya kan? Tapi kamu nggak pernah ini. Ya. Padahal memang nggak kepikiran aja untuk seperti itu, atau tidak terbiasa untuk itu. Tapi penting ya untuk nggak curiga ya. Curiga itu menurut survei diperlukan cuma 70%. Jadi jangan 100%. Ya kan, percaya perlu, ya kan. Kalau nggak curiga juga nggak baik ya kelihatannya ya. Kayak tadi nanti muncul pertanyaan, aku nggak pergi seharian kok nggak ditanya-tanya, kan? Kamu gimana nih dan sebagainya. Padahal orangnya percaya aja, ya kan, dan sebagainya. Tapi penting loh membina keseimbangan itu, sehingga lama-lama kita tidak merasa seperti sipir dan tahanan, ya kan, atau maling dengan satpam, ya kan. Gitu ya. Ada nih beberapa yang ini ya. Oh, Mas Jerry Hadinoto ya kan, salut nih sama Mas Yo yang mau terbuka dalam bercerita. Iya nih, nggak nyangka ya kan. Di Natalan malah kayak pengakuan dosa deh. Biar diampuni dosa-dosanya. Oke, gitu ya. Gitu Soraya. Nanti kayaknya ide menarik nih, ya kan. Itu adalah topik yang selalu tunggu ya, soal pasangan. Apakah juga dalam fase pernikahan ataupun masa pacaran, ya kan. Jadi ada yang cocok nih pembandingnya dari Pak Yo yang 9,5 tahun pacaran. Kalau saya sebentar Pak Yo, sebelum sama yang istri paling 6 bulan selesai, ya kan? Setahun, nggak sampai setahun selesai dan sebagainya gitu. Tapi dari sudut saya itu jangan dipandang sebagai ini, itu justru saya korban, ya. Kalau saya kepengennya kayak Pak Yu, jadi sekali pacaran lama terus jadi nikah gitu. Kalau saya kan justru yang gagal gitu kan dalam hal itu, gitu. Tapi itu saya sering dipentok kalau orang ngomong begitu, ya kan. Ngeles. Gitu ya. Oke, ini menarik. Bisa aja nih nanti kita bikin ya, jadi gini setiap akhir bulan, ya kan, soal pasangan ya. Undang Pak Yo nih kan. Iya. Jadi menarik nih. Jadi diundang tiap akhir bulan. Kenapa? Karena itu fase-fase yang kritis bagi seorang pasangan, apalagi yang menikah. Ya kan? Karena akhir bulan, ya kan, gaji mulai menipis, biasanya mulai terjadi ini nih konflik. Jadi kalau tanggal muda lebih jarang muncul konfliknya. Gitulah basa-basinya, ya kan. Tapi ini menarik nih. Kita live dari Jogja loh, ya kan, di UGM. Beliau diculik, ya kan, kita ngomongin di sini. Ini berkat kemajuan teknologi. Jadi bukan hanya menimbulkan masalah, tapi bisa memberikan solusi, gitu. Jadi yang mau curhat-curhat soal pasangan boleh nih datang ya ke pasangan Pak Yo Herdianto. Istri panggilannya siapa ya Pak? Naomi. Ya itu ya. Ini nih Pratna Dima. Oke, waktunya sedikit tapi kita baca aja ya. Mau cerita sedikit. Orang tua saya sampai sekarang sering berkelahi biarpun sudah tua. Waduh. Saya lihat sebenarnya mereka tidak cocok. Ada kekurangan masing-masing yang tidak bisa diterima pasangannya. Wah, ini memang tidak ideal ya. Tapi lain waktu kita akan bahas, atau teman-teman termasuk Pratna Dima barangkali juga bisa simak ya dari komunitas teman baik. Kita beberapa kali ngadain khusus untuk inner child sampai 6 episode.
ya kan, pakai empty chair. Nah, di situ ada tuh sama orang tua, sama pasangan, sama anak, sama macam-macam ada tuh. Sampai kodependensi. Boleh main ke podcastnya Kopi Kental, ya kan, Kongko Rumpiin Kesehatan Mental. Kapan-kapan juga kayak menarik nih kalau Pak Yo juga isi ya di Kopi Kental gitu ya. Nih langsung setuju nih, Ayu Kartika Ape setuju, ditunggu ulasan tentang apa pasangan bersama Pak Yu. Banyak yang mendukung Pak Yu, ya kan? Ini Pratnya Dima bilang dampaknya saya jadi insecure sendiri dan ketidakcocokan. Tentu. Jadi kita kayak punya telinga kiri kanan dan yang ngomong berbeda, satu ibu satu bapak yang seringkali bertentangan. Ya, tapi ada situasi-situasi buruk tidak selalu menciptakan pribadi-pribadi yang buruk, ya kan? Sering saya ngomongnya Pandawa itu sukses bukan karena dia anak raja, tetapi karena dari kecil dia terlibat banyak kesulitan, ya kan? Makanya kemudian jadi pribadi yang sangat baik, ya. Ini, wah, nih Zetterveregen. Saya nggak paham nih bacanya. Wah, nggak tahu nih kalau Om Yu expert banget dalam relationship. Wah, mantep kan. Jadi Dokter Ai tidak pernah salah memilih, ya. Oke, kita justru akan bikin satu sesi khusus bagaimana nanti kita pikirin judulnya, ya kan? Healthy relationship lah, ya kan, sebarang Pak Yu. Mungkin kita kapan-kapan kita culik juga istrinya, ya kan? Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Pak Yu, ya kan? Atau kita bikin dua, ya kan? Setengah jam sama Pak Yu, setengah jam sama istrinya. Penasaran kan? Nah, saksikan terus di Jadi Gini, teman-teman yang udah gabung, terima kasih, stay tune, ya kan? Di weekend ini gitu ya. Habis ini Pak Yo akan saya tahu nih, dapat bocoran kalau dia akan quality time bersama keluarga, ya kan. Nah, itu tidak hanya dibicarakan tapi dilakukan gitu loh. Jadi teman-teman juga bisa nih belajar terus bagaimana kita belajar setiap hari, termasuk saya ketika sudah menikah seperti ini pun bagaimana membina hubungan kita dengan lebih baik dengan segala pahit getirnya, ya Pak Yo ya. Pak Yo senyum begini bukan berarti nggak ada masalah, tapi seringkali, ya kan, menghadapi masalah tetapi bisa menghadapi gitu ya Pak Yo ya. Makanya Dok, masalah. Tapi jangan diulas dulu di sini karena masih ada episode berikutnya. Oke. Gitu. Terima kasih ya Pak Yo ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak kapok, ya kan, dan pasti bahasannya menarik kan kali ini. Oh, gimana enggak, ya kan, kita selalu menghadirkan teman baik yang spesial, ya kan. Ya, kali ini ada Pak Yo dan nanti siapa tahu kita akan tergantung votingnya. Jadi teman-teman bisa nih terus, ya kan, kasih tahu saya, oh ini kayak keren Dok. Nah, tentang pasangan, siapa tahu nih tiap akhir bulan kita ngomongin soal relationship bersama Pak Yo, ya kan. Gitu barangkali my friends ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di sini, kita share di sini juga bermanfaat. Tenang saja ya, rekamannya akan ada setiap waktu. Cari aja di YouTube Diskoria 88, episode yang dulu juga ada, atau di IGTV-nya, tapi perlu waktu, ya kan, nggak langsung karena ini akan diedit dulu gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Ada Soraya ya, mengucapkan terima kasih, Agustin, Geari, Agustina ya. Mudah-mudahan gak kapok nonton ini. Oh, live-nya di-save pasti nanti dalam IGTV ataupun YouTube ataupun Spotify. Main deh ke Spotify-nya Diskoria 88. Oke, gitu dulu ya. Makasih ya Pak Yo ya. Salam buat keluarga, istri sama anak-anak. Terima kasih Dokter. Mudah-mudahan kita semua ya tetap sehat dan bahagia sampai pandemi ini selesai, bahkan setelah itu semua, ya kan? Amin. Selamat Natal juga buat Pak Yo dan juga my friends di sini yang merayakannya. Oke, kita tutup dulu ya. Tahun baru. Benar. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan 2021 jadi lebih baik. Saya yakin sih lebih baik karena 2020 kayaknya sedikit yang bahagia kayaknya mengenang 2020 itu, ya kan. Nggak apa-apa. Mungkin 2020 membuat kita lebih kuat, ya kan. 2021 kita bahagia. Nah, gitu barangkali, ya kan. Oke, makasih Pak Yo dan my friends semua. Kita ucapkan bye-bye dulu ya buat my friends. Bye-bye, ketemu lagi di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye.